Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Buru-Buru Channel. Di pembahasan kali ini tuh gua bakal ngebahas sedikit pengalaman gua ketika gua ngedaki Gunung Ciremai via Palutungan. Dan ini tuh adalah kisah ya kejadian gua sih, nyata. Dan mungkin mending kita langsung aja deh lanjut ke ceritanya. Waktu itu tuh bertepatan tahun 2017 ya. Gue lupa sih tanggal berapanya, lupa gue. Cuman yang gue inget tuh gue naik hari Kamis tuh turun Jumat. Dan planning itu mulai dari hari Senin sih, udah direncanain tuh udah mulai dari hari Senin. Dan kita tuh beranggotakan 6 orang. Di gua, si Hafiz, si Dapa, si Fajri, si Raj, si Farhan, sama si Gali. Ya 7 orang. Dan kebetulan juga gua itu pribumi kan. Gua masih orang sini lah, orang Kuningan gua. Kang Cisantana. Dan singkat cerita, kita berangkat tuh mulai jam 7. Semua kumpul di rumah gua. Kita berangkat dari rumah gua dan kita berangkatlah menuju pos Palutungan. Di pos Palutungan itu kita cuman laporan doang. Kita nggak dipinta bayar karena kita pribumi lah, orang pribumi. Kita nggak dipinta bayar tuh. Singkat cerita, ketika gua udah selesai laporan tuh, kita berdoa dulu tuh. Ya biar dikasih kelancaran lah dalam perjalanan, biar diberi kelancaran. Kita berdoa semua dan cerita kita udah beres tuh, nanjak tuh, kita mulai gas tuh. Kita berangkat tuh berarti jam 8, jam setengah 9 lah kalau nggak salah. Dan berangkat kita dalam perjalanan alhamdulillah lancar, kagak ada apa-apa. Dan sampai tiba di pos Cigowong itu kita ya lumayan makan waktu agak lama sih. Karena kan di sini temen gue tuh ada yang gede tuh badannya, ada yang gembrot. Jadi kita jalannya ya agak kehambat tuh. Dan sampai di pos 1 itu tuh, di pos Cigowong itu jam setengah 12. Kita sampai di pos Cigowong jam setengah 12 tuh. Kita istirahat. Terus ya nggak ketinggalan dulu yang laksanain kewajiban kita dulu lah, sholat duhur ya. Dan kita tuh ketemu sama 2 pendaki yang mau turun. Gua nanya tuh, "Bang, ada pendaki yang lain gak yang di atas?" Dia bilang ada di Panggoyangan Badak sama di Arban katanya. Dan cerita gua istirahat, makan tuh kita. Kebetulan kan di Cigowong juga tuh ada aliran air lah, sungai kecil lah. Gua ngambil air nih kita buat persediaan nanti di atas lah buat masak air. Gua ngambil, dan setelah semua beres makan, setelah istirahat, kita siap-siap buat lanjut lagi. Kita siap-siap, beres-beres, kita berdoa, angkat lagi tuh kita menuju pos 2, pos Kuta. Singkat cerita sampailah kita di pos Kuta tuh. Kita tuh di pos Kuta berhentinya nggak lama, nggak istirahat, ya nggak sempat nggak makan dulu, nggak ini itu dulu, nggak. Jadi kita istirahat cuman sebentar, terus kita langsung lanjut lagi tuh buat menuju pos 3, pos Panggoyangan Badak. Dan di menuju pos Panggoyangan Badak juga alhamdulillah nggak ada kejadian apa-apa. Sampailah kita tuh di pos Panggoyangan Badak, ketemu tuh ada pendaki. Dia ngejak istirahat dulu. Sampai di pos Panggoyangan Badak itu kita sampai jam berapa ya? Jam 2 kalau nggak salah, jam 2 kita sampai di pos Panggoyangan Badak. Kita diajakin ya istirahat dulu. Ya emang sih kita istirahat dulu. Dan di situ juga cuaca lumayan mendung lah. Kita istirahat cuman bentar, terus ya kita pamitan, dan si abang-abang itu juga mulai berangkat mau turun. Kita lanjut lagi jalan. Dan di sini nih gua tuh ngedengar apa sih suara tuh,
mulai janggal. Ini gue ceritain dulu deh sebelumnya. Di daerah gue itu orang Palutungan tuh sering cerita tuh kalau di Gunung Cermai itu ada sosok makhluk kayak Aul kayak gitu tuh. Dan sosok itu tuh berkepala anjing. Ya berkepala anjing tuh, badannya manusia. Dan suaranya itu kayak anjing yang lagi kesakitan tuh, kayak gimana sih, lah tahu lah pasti kalian juga. Apalagi yang punya anjing pasti tahu. Kayak orang kayak anjing yang kesakitan tuh. Dan kalau tuh anjing suaranya dekat, berarti tuh jauh anjing. Siluman itu tuh berarti jauh tuh Aul itu tuh. Kalau suaranya jauh berarti dekat tuh siluman itu. Nah, balik lagi gua ketika di Panguyangan Badak ketika naik. Kebetulan tuh gua denger. Di situ gua kaget. Gak tahu sih temen gua, gak tahu ada yang denger, gak tahu enggak. Tapi kalau gua lihat-lihat raut muka mereka kayaknya yang gak denger sih, cuman gua doang. Dan itu tuh, kejadian itu tuh sering gua alami. Dan emang gua cuman sendiri doang sih yang denger. Dan kebetulan juga tuh suara jauh, berarti tuh makhluk dekat dong. Sontak gua kaget, gua langsung nyuruh teman-teman gua buat siap-siap buat ngegas lagi nanjak. Dan di situ juga ada ya sedikit perdebatan kecil lah, karena ada teman gua yang kecapean. Cuman gua tetap bisa tetap kekeh buat lanjut nanjak. Dan ya alhamdulillahnya juga mereka mau nanjak lagi buat ngegas. Berangkat tuh kita lagi. Gua baca doa mulu tuh dalam perjalanan gua masih terngiang-ngiang tuh dalam telinga tuh suara yang tadi. Dan anehnya juga tuh kabut mulai tebal. Dan dalam perjalanan menuju pos 4 tuh pos Arban, aneh lagi tuh gua dengar lagi tuh suara kayak dari pinggir jalur tuh ada bisikan kayak gitu tuh gua dengar. Gua baca doa terus dalam perjalanan, ya Allah berikanlah perjalanan yang lancar. Gua berdoa terus dan alhamdulillah sampai tuh gua di pos Arban. Temu tuh gua dua rombongan gak tahu, satu rombongan itu teh dari Bandung. Mereka ya kita biasalah saling sapa-sapa kayak gitu ya, ngajakin makan dulu. Cuman gua di situ ya nolak secara halus karena gua gak mau kemalaman di trek kan. Jadi gua ya cuman istirahat bentar terus lanjut lagi tuh gua. Dan kita pamitan buat lanjut, bang kita mau lanjut lagi ya. Terus ya kata mereka, iya hati-hati bang jalannya, hati-hati. Kita berangkat tuh menuju pos 5, pos Asoy. Singkat cerita gua sampai di pos Asoy itu jam berapa ya, jam 3 lah SAR kita sampai di pos Asoy. Dan di pos Asoy itu kita ya istirahat sebentar, langsung lagi kita tuh naik lagi. Nah ketika lagi jalan tuh gua, karena posisi gua tuh paling depan tuh kan posisi gua, berhenti tuh gua. Karena apa? Karena gua lihat di pinggir jalur gua itu gua ngelihat seseorang cowok. Nah dia itu posisinya itu lagi duduk. Dia itu pakai baju putih, celana jeans, pakai sendal gunung. Dia itu lagi duduk sambil gimana ya, sambil ini nih, nundukin kepalanya. Teman gua nanya, si dapat tuh, lu kenapa kok berhenti sih? Enggak, terus gua nyuruh mereka duluan aja. Kata gua pengen istirahat dulu bentar. Padahal gua ngelihat orang, cuman kayaknya temen gua nggak ngelihat. Dan di situ gua nyoba manggil tuh orang kan, gua panggil tuh beberapa kali, dia nggak ngelihat gua tuh.
Dan yang keberapa kalinya gue panggil tuh, nengok tuh orang. Setelah nengok, dia tuh mukanya datar, pucat, tatapannya kosong bener. Gue ingat sampai sekarang, gue ingat. Dan gue di situ panik, gue langsung lari tuh. Ya gue mikir lah, mana mungkin ada pendakian kayak gitu, merinding lah gue. Dan alhamdulillah kita sampai di pos Pasanggerahan 1. Di pos Pasanggerahan 1 kita sampai. Dan waktu itu juga emang kebetulan juga sih lagi sepi pendaki. Ya kita berangkat hari Kamis lah, bukan hari weekend, bukan hari libur, pasti sepi. Dan di Pasanggerahan 1 kita istirahat sebentar, langsung lah kita menuju pos Pasanggerahan 2. Menuju pos Pasanggerahan 2 itu kita sampai, singkat cerita kita sampai di pos Pasanggerahan 2 setengah 6. Kita lihat ada 2 tenda, satu rombongan sih, kayak satu rombongan. Dan kita singkat cerita langsung tuh diriin tenda, 2 tenda lah kita diriin. Ya berhadap-hadapan gitu tuh. Kita diriin 2 tenda, beres-beres carrier, nyiapin makanan. Gak ketinggalan juga kita sholat maghrib dulu. Dan seberes sholat maghrib kita tuh makan kan. Nah pas lagi makan nih, dari tenda yang itu tuh, yang satunya tuh, yang 2 tenda yang satu rombongan itu tuh teriak tuh, ada babi tuh yang nyamperin ke tenda dia. Ada babi yang sedikit ngambil makanan sih, cuman ya bisa dihandle sih kayaknya sama pendaki yang itu tuh, yang rombongan yang itunya tuh. Gue langsung lihat, ya kaget juga sih gue. Setelah gue lihat itu tuh babi tuh lumayan gede. Dan di situ juga gue khawatir sih, takut nanti pas malam pas tidur ada babi datang ke tenda gue. Takut, gue khawatir. Dan cerita setelah sholat isya kita semua ya siap-siap buat tidur, buat ngisi tenaga lagi buat besok summit, biar ya fit lah. Tidur tuh kita semua. Dan pas tidur di jam 11 malam itu si Hafiz nih bangunin gua. Kan yang setenda sama gua tuh si Hafiz, si Dapa sama gua. Yang satunya lagi tuh si Fajri, si Farhan, si Galih sama si Raj. Ya, sama si Raj. Nah si Hafiz bangun gua. Terus dia bilang ada babi katanya. Kaget gua. Terus gua sengaja tuh lihat dulu keluar. Gila tuh gua kaget. Tahu nggak, babi tuh banyak bener. Nggak tahu lagi musim kawin, nggak tahu kenapa tuh babi banyak bener pokoknya. Ada yang yang masih kecilnya juga ada, yang anak-anaknya tuh. Dan yang gede juga ada. Banyak lah. Dan di situ gua tuh ngambil mercon karena gua persediaan kan. Ambil dari bawah tuh gua ngambil mercon korek yang kayak korek kayu gitu tuh. Gua ambil tuh, gua nyalain, dar tuh meledak. Pada lari tuh mereka semua. Dan setelah gua ya nunggu berapa lama gak datang lagi tuh babi, lanjut lagi dah gua tidur. Dan sampailah sekitar jam setengah 4 lah. Jam setengah 4 itu kita bangun semua buat summit. Siap-siap kita tuh, siap-siap beresin, ngambil makanan lah. Siap-siap buat summit. Sebelum summit kita yang ketinggalan berdoa dulu lah. Dan ketika summit juga ya mulai agak ketutup sama kabut. Kita berdoa langsung tuh, lanjut kita menuju Sang Hyang Ropo. Pos Sang Hyang Ropo. Ketika di tengah perjalanan, tiba-tiba teman gua si Hafiz ngomong kayak gini, dia, aduh gila ini kenapa sih gua kok kayak capek bener gila.
Terus dia bilang kayak belum makan 3 hari, gue belum makan 3 hari, capek bener. Terus gue bilang sama dia, jangan ngomong sembarangan lu di gunung kayak gini, jangan ngomong sompral. Terus dia bilang, oh iya maaf, gue lupa. Nah, dan setelah dia ngomong kayak gitu tuh, di dalam perjalanan itu tuh dia sering break, lagi-lagi istirahat ya tuh. Anehnya juga tuh di pos Pasanggerahan 2 menuju Sanghyang Ropo itu deket kan, cuman anehnya itu kayak serasa dilambatin banget tuh, lama bener menuju pos Sanghyang Ropo. Gila, nggak ngerti gue, apa mungkin karena tadi si Habis bilang kayak tadi, gue mikir kayak gitu tuh ya. Singkat cerita, sampai kita tuh di pos Sanghyang Ropo, istirahatlah kita sebentar, terus lanjut lagi. Nah, pas lanjut lagi tuh di dalam trek itu istirahat kita istirahat itu karena dengar suara yang nangis. Dengan suara yang nangis tuh kita, ada temen gue yang ngeliatin gue sambil bengong. Ya mungkin dalam pikiran dia tuh, suara apaan itu, gila. Tengah malam di hutan ada suara yang nangis. Dan di sini tuh gue lirik kanan kiri, kagak ada apa-apa. Tapi tuh suara tuh lumayan lama. Dan gue nengok tuh ke atas ya, ke arah pohon tuh. Gue nengok gue ke atas, kaget gue tuh, gila, ada perempuan tuh, ya kayak semacam kunti kayak gitu kali, putih ya, rambutnya panjang ya, nutupin mukanya sih. Di situ gue sontak langsung lari tuh, yang lain juga pada ikut lari tuh sambil teriak-teriak tuh, Allahu Akbar. Di situ juga ya serem campur ngakak sih, kaget juga, langsung lari tuh gue kenceng-kencengnya. Dan istirahat, kita ya break dulu sebentar. Pada baca doa tuh merinding kan kita, kaget lah, gimana kaget sih di tengah hutan denger yang nangis, lihat kayak begitu kan pasti kaget lah. Dan kita berdoa sepanjang perjalanan, kita lanjut lagi tuh sampai di pos Simpang Apuy. Kita istirahat cuma sebentar dan ya lanjut lagi tuh. Temen gue ada yang berhenti, ada yang nanya, si Gali itu ada yang nanya, kok di gunung ada makam sih, kok ada batu nisan sih, kata dia tuh. Gue bilang itu tuh in memoriam, mengenang pendaki yang gugur di Gunung Cermai. Gue bilang kayak ke dia kayak gitu. Terus dia ya kayak ngasih doa kayak gitulah buat itu pendaki yang udah gugur itu, kasih doa. Dan cerita kita lanjut sampai kita di pos Gua Walet, dan alhamdulillah nggak ada apa-apa. Sampailah di puncak itu kita sampai jam berapa, jam 5:30 kalau nggak salah, jam 5:30 lah. Dan alhamdulillah juga kita sunrise juga dapat, kita capek semualah, kebayar lah, kita foto-foto di sana ya, istirahat, foto-foto ya, ceria lah. Dan singkat cerita kita turun dari puncak itu jam 7:30. Kita turun jam 7:30 dan ada teman gue yang nanya, si Gali tuh, dia kan baru pertama tuh ke Gunung Cermai. Dia ngomong tuh sama gue, mana sih Gua Walet tuh, guanya di mana tuh? Apa Gua Walet itu cuman nama pos doang, kagak ada guanya? Terus gue bilang, ada guanya tuh di bawah, dari sini juga kelihatan tuh, lu lihat tuh, kelihatan kata dia. Terus dia ngomong pengen ke bawah, katanya pengen dia. Ya udah, gue turutin lah dia, karena kan belum pernah lah, kasihan juga tuh, yang lain juga pada ikut. Dan ke bawah tuh kita. Dan ketika kita sampai di Gua Walet tuh, di guanya tuh hawanya tuh beda, merinding gua, kayak beda banget lah pokoknya. Ketika kita lagi di Gua Walet itu, di guanya itu ada yang teriak tuh dari atas, ada yang teriak-teriak tuh ke arah kita. Ya gimana orang teriak, woi, bilang kayak gitulah. Tapi gua cek tuh, gua lihat-lihat dari bawah, nggak kelihatan tuh orang.
kagak ada. Gua gak ngelihat sama sekali tuh orang. Dan pas kita ke atas juga kagak ada. Aneh tuh, kagak ada tuh orang yang teriakin kita pas kita lagi di bawah, kagak ada tuh. Cerita kita langsung lah turun, dan sampai kita di tenda kita beres-beres lah. Kita di tenda itu sekitar jam 8:30 lah. Ketika udah beres kita langsung turun. Singkat cerita kita sampai di pos Cigowong itu jam 1 kita sampai di pos Cigowong. Dan ada pendaki lumayan ramai tuh, pendaki di hari Jumat kan. Terus ada yang nanya juga sama gua, "Bang, di atas ramai gak? Ada pendaki gak?" Gua bilang, "Masih sepi bang, di atas mah masih sepi lah, belum ada pendaki." Ya ada pendaki, cuma ya nggak banyak. Kak cerita gua sampai lah di pos Palutungan. Nah di sini nih temen gua nih cerita, si Raj, dia bilang kalau pas di Gua Walet itu yang neriakin kita tuh yang dari atas, sebenarnya dia lihat tuh orang yang neriakin kita, cuman tuh orang mukanya rusak, gak jelas tuh. Dan dia juga lagi di atas, dia nggak berani ngomong. Dia juga ngomong pas udah di bawah. Dan kayaknya yang lain juga kagak yang lihat, cuman dia doang. Gue juga nggak lihat sih, cuman dia doang yang lihat. Dan singkat cerita kita pulang lah masing-masing ke rumah masing-masing. Itulah cerita pengalaman gua ketika gua lagi mendaki di Gunung Cermai, pihak Palutungan. Dan buat kalian juga mau percaya atau enggaknya itu gimana kalian sendiri, gimana pendapat kalian sendiri. Karena di sini gua cerita apa adanya dan gua masukin itu, gua bikinin konten. Pesan dari gua sih, kalau kalian mau ngedaki itu jaga sikap lah, jaga omongan, ya jaga etika lah. Karena sama aja lah, kita itu ke gunung itu tamu kita tuh. Jadi kita harus sopan, jangan sembarangan, jangan buang sampah sembarangan. Bawa tuh sampah pas kita lagi ngedaki gunung, bawa lagi, jangan sampai buang sembarangan. Dan mungkin cuman itu doang di pembahasan kali ini. Kurang lebihnya gue minta maaf jika ada omongan gue yang salah. Dan semoga kalian dapat suka dengan video ini, dapat terhibur. Dan jangan lupa buat kalian buat like video ini dan subscribe channel kami. Mungkin itu doang di pembahasan kali ini. Gua pamit undurkan diri. Wassalam.